Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putra, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober dan sejarah perjalanannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa Panji Sumirang atau Temenggung Panji Topati Anom diperintahkan oleh Adipati Ponorogo, yaitu Adipati Bathara Sanggabumi, untuk mengantarkan surat yang sangat rahasia kepada Adipati Kediri, yaitu Adipati Ranu Wijaya. Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita ikuti perjalanannya. Setelah Panji Sumirang yang diikuti oleh 3 muridnya yang sangat setia, yaitu Anoro, Anolo, dan Andoko, sudah memasuki perbatasan Kediri, maka terus dilewatinya dukuh per dukuh sehingga sampai melewati ke 9 dukuh untuk menuju ke wilayah Kediri Kota. Akhirnya pada dukuh yang ke-9, tepatnya ada di tepi hutan, tiba-tiba ada prajurit-prajurit Kediri yang menghadang langkah jalannya kereta yang ditumpangi oleh Panji Sumirang atau Temenggung Panji Adipati Topati Anom, sehingga menjadikan rombongan dari Ponorogo itu harus berhenti karena di-stop oleh prajurit-prajurit Kediri. Setelah berhenti, kemudian ada pimpinan dari prajurit itu, orangnya tinggi besar yang masih di atas kuda, kemudian berkata, "Berhenti dulu, aku ingin memastikan bahwa kamu semuanya adalah rombongan dari Ponorogo dan yang hadir utusannya adalah Temenggung Panji Topati Anom. Saya ingin memastikan." Kemudian Anoro yang masih ada di atas kereta kemudian mengatakan, "Silakan diperiksa." Akhirnya orang yang tinggi besar yang masih naik di atas kuda itu kemudian mendekat ke arah pintu dari kereta. Kemudian Andoko yang ada di belakang kereta juga ikut mendekat. Setelah itu orang yang di atas kuda itu mengatakan, "Wahai Temenggung Panji Topati Anom, saya adalah utusan untuk memastikan bahwa Anda adalah benar-benar Temenggung Panji Topati Anom yang berasal dari Ponorogo." "Iya, benar, aku adalah utusan dari Ponorogo, yaitu Temenggung Panji Topati Anom." Kemudian orang itu mengatakan, "Kalau begitu bukalah pintunya." Sebentar, akan dibuka pintunya. Kemudian Andoko langsung turun dari kudanya. Setelah turun dari kudanya, langsung menuju ke depan pintu, dan kemudian pintunya dibuka oleh Andoko. Kemudian terlihatlah Temenggung Topati Anom yang ada di dalam kereta itu. Kemudian melihat
keluar, ternyata orang yang tinggi besar itu masih di atas kuda. Sehingga Temenggung Panji Topati Anom menjadi marah. "Hai kamu, turunlah dari kuda." Ternyata prajurit-prajurit Kediri tidak diajari sopan santun. Kalau kamu prajurit Ponorogo, pasti kamu sudah mati. Bentakan itu menjadikan orang yang tinggi besar yang di atas kuda itu kemudian turun. Setelah turun, maka keluarlah Panji Sumirang dari kereta, kemudian mengatakan, "Di mana tuanmu?" Katanya ingin menjemput aku di sini. Sebentar, sebentar Temenggung. Nanti dia, tuanku, akan datang sendiri. Baiklah, kalau begitu aku tunggu. Pemirsa dimanapun Anda berada, ditunggu-tunggu begitu lama, tidak datang. Sehingga Anolo Andoko menanyakan lagi, "Wahai kawan, sampai kapan aku menunggu? Sampai kapan tuanku menunggu kedatangan dari tuanmu?" "Sebentar, karena diperintah menunggu ya menunggu." Kasar banget. Oleh sebab itu, tetap Panji Sumirang masih mengalah untuk menunggu. Tetapi setelah matahari sudah mulai mau tenggelam, berarti malam sudah mulai akan datang. Kemudian Panji Sumirang mencoba untuk bertanya secara langsung kepada orang itu, "Hei prajurit, sudahlah susul tuanmu kalau ingin menjemput aku di sini, atau antarkan aku ke sana." "Temenggung, tunggu. Aku ini adalah prajurit bawahan. Kalau disuruh menunggu ya ditunggu. Sampai langit runtuh pun akan saya tunggu." Luar biasa. Di dalam hati Panji Sumirang, dia tahu orang yang dihadapi itu siapa. Mungkin orang yang dihadapi itu melihat dirinya mungkin sudah lupa. Tetapi Panji Sumirang tidak pernah lupa orang itu. Dia adalah Bajul Kambangan yang pernah membuat huru-hara di Songgoriti. Saat itu pesanggerahan Songgoriti dibakar oleh Bajul Kambangan, maka dia adalah pimpinannya. Berarti Bajul Kambangan ini adalah anak buah dari Ki Ageng Mas Kumambang atau Berandal Lokojoyo. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari semakin bertambah gelap. Akhirnya Panji Sumirang diam-diam membuat gara-gara. Dia mencoba untuk mencari batu kecil, kemudian disentilkan ke arah Bajul Kambangan, seperti yang pernah dilakukan di Songgoriti dulu. Ternyata kekuatan Panji Sumirang sekarang dengan yang dulu sangat berbeda. Hanya dengan sentilan batu yang hanya sebesar kelereng itu menjadikan Bajul Kambangan luka di bagian kepala dan darah mengalir begitu derasnya, sehingga Bajul Kambangan marah-marah. "Siapa yang melukai aku? Siapa yang melempar batu? Ayo ngaku." Kemudian Anolo dan Andoko mau maju, kemudian dicegah oleh Panji Sumirang.
Kemudian tiba-tiba langsung menghadap ke Temenggung Panji Topati Anom. Berarti kamu yang melempar aku batu. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Aku sejak tadi di sini. Mana mungkin aku bisa melempar batu? Kamu kan sudah tahu aku di sini sejak tadi berdiri dan tidak kemana-mana. Tapi kamu kok menuduh aku melempar batu? Jangan banyak bicara. Maka pemirsa dimanapun ada berada, Bajul Kambangan langsung menyerang Panji Sumirang. Bajul Kambangan tidak tahu siapa yang dihadapi. Dulu saja ketika di Songgoriti sudah tidak mampu menghadapi Panji Sumirang, apalagi sekarang yang memiliki berlipat-lipat tambahan ilmu kedegayaannya. Akhirnya dengan mudah Bajul Kambangan dikalahkan oleh Panji Sumirang. Tiba-tiba berkelebat ada orang yang datang dari arah mana, sepertinya tidak bisa dipantau karena saking cepatnya. Orang itu berjubah hitam, bertopeng hitam, tinggi, besar, sehingga seperti burung yang terbang. Kemudian langsung berhadapan dengan Panji Sumirang. Selamat datang Temenggung Panji Topati Anom. Aku adalah tuannya. Karena saat itu Panji Sumirang masih belum paham tuannya Bajul Kambangan itu adalah Beranda Lokojoyo. Sekarang sudah memastikan bahwa tuannya adalah benar-benar Beranda Lokojoyo. Kemudian aku antarkan ke tempatnya Ranuwijaya. Oh, tidak semudah itu. Kamu harus melewati saya dulu kalau kamu mau menuju ke Ranuwijaya. Ranuwijaya adalah tuanku. Kenalkan, aku adalah Ki Ageng Mas Kumambang. Rupa-rupanya Berandal Lokojoyo ini tidak mengenali Panji Sumirang yang pada waktu itu dipukul dari belakang, kemudian dibawa lari oleh orang yang berkerudung putih. Akhirnya Panji Sumirang mengingatkan, wahai kamu Beranda Lokojoyo, yang sekarang kamu sudah mendapatkan gelar Ki Ageng Mas Kumambang, masih ingatkah kamu berapa tahun yang lalu ketika berada di hutan di depan goa, kemudian kamu serang dari belakang. Aku hampir kamu bunuh seandainya tidak diselamatkan oleh orang yang berkerudung putih. Kemudian kamu mengejarnya, tetapi kamu tidak mampu mengejarnya. Betapa terkejutnya Beranda Lokojoyo mendengar itu. Berarti kamu Panji Sumirang? Benar, aku adalah Panji Sumirang. Tapi mengapa kamu berganti nama Temenggung Panji Topati Anom? Bukan aku yang merubah namaku, tetapi itu adalah pemberian anugerah dari Adipati Ponorogo, yaitu Betoro Songgobumi. Jadi aku adalah utusan dari Adipati Songgobumi. Oleh sebab itu, antarkan aku ke hadapan Ranuwijaya. Tidak bisa, kamu harus menghadapi aku dulu. Kamu kok berani-beraninya datang menghadapi aku? Dulu kamu hanya satu sentuhan saja sudah pingsan. Sekarang kamu mau melawan aku. Ayo, maka terjadilah pertempuran yang luar biasa. Betapa terkejutnya Beranda Lokojoyo setelah menghadapi Panji Sumirang. Dalam hati,
Wah, pemuda ini hebat banget. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dulu menghindari satu pukulan dari saya tidak mampu. Sekarang dia memiliki tambahan ilmu yang begitu luar biasa. Tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang biasa. Dan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang begitu cepat. Tetapi ini kenyataan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pukulan demi pukulan selalu bisa lolos dihindari oleh Panji Sumirang. Bahkan Panji Sumirang sempat memukul Brandal Lokojoyo dan terhuyung-huyung karena merasa kesakitan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tidak lama kemudian ada orang yang datang. Hai, berhenti, jangan kamu berkelahi, aku datang. Yang datang adalah Ranu Wijaya, yaitu Adipati Kediri. Akhirnya selaku utusan, Panji Sumirang bertindak sopan dan santun karena membawa nama Ponorogo. Baiklah, kamu saya terima utusan dari Ponorogo. Kemudian Panji Sumirang menyampaikan surat kepada Ranu Wijaya. Tetapi aneh, Panji Sumirang di dalam dirinya mengatakan, mengapa saya tidak dibawa ke Kadipaten? Ini sesuatu yang aneh. Tetapi Panji Sumirang masih tetap bisa menahan diri dan tidak mau mengatakan. Setelah surat itu dibuka oleh Ranu Wijaya, baiklah, katakan kepada tuanmu yang mengutus, yaitu Adipati Ponorogo, bahwa saya siap bersekutu dengan Ponorogo. Dan saya juga siap untuk datang di hutan Krendowahono seperti yang dijanjikan di dalam surat ini, yaitu 3 bulan purnama. Saya akan datang. Tetapi sampaikan kepada Adipati Ponorogo bahwa pastikan 2 orang ini ikut hadir, yaitu Panembahan Wadah Selintang dan Brandal Singoranu juga harus hadir di hutan Krendowahono. Itu sampaikan. Baiklah, Adipati, nanti akan saya sampaikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Panji Sumirang kembali ke Ponorogo dalam keadaan selamat. Pemirsa dimanapun Anda berada, Anda saya ajak untuk menuju ke Dukuh Argoyoso. Panembahan Ki Dukuh Argoyoso dan Nyai Dukuh Argoyoso yang masih terus memikirkan tentang kesehatan anaknya yang masih belum pulih, yaitu Widuri, maka selalu memohon kepada Gusti Panembahan, yaitu Gusti Putri Pembayun, agar anaknya dibawa ke Pajang agar bertemu dengan Sunan Kalijogo dan minta tolong kepada Sunan Kalijogo untuk menyembuhkan, yaitu Widuri. Akhirnya itu disanggupi. Tetapi setelah mau berangkat, maka Putri Pembayun mengatakan kepada Ki Dukuh Argoyoso dan Nyai Dukuh Argoyoso, wahai Nyai, putrimu ini bukan sembarangan. Aku semalam sudah berkomunikasi secara gaib. Siapa sebenarnya orang ini? Ternyata ini bukan putrimu. Benar putri, ini memang bukan putriku. Ki Dukuh yang menemukan di hutan. Pada waktu itu datang ke sini dalam keadaan sudah tidak sadar seperti ini. Entah. Akhirnya Ki Dukuh bercerita bahwa dia menemukan gadis ini di tengah hutan dalam keadaan sudah tidak sadar. Kemudian siapa yang menyakiti dan kena apa? Ki Dukuh tidak bisa mengetahuinya. Akhirnya dibawa pulang karena masih hidup. Iya, benar bahwa putrimu ini bukan sakit biasa.
sakitnya ini di luar kebiasaan orang-orang sakit. Oleh sebab itu, orang ini, putrimu ini, harus disembuhkan dengan cara-cara yang luar biasa juga. Semalam aku sudah mencoba, tetapi sayang, Widadi menggagalkan. Tapi sudahlah, tidak masalah, karena itu mungkin belum waktunya. Oleh sebab itu, putrimu ini kemungkinan saja namanya adalah Roro Intan, yaitu putri dari Senopati Madiun. Putri Senopati Madiun yaitu Wong Agung Lawu, tapi sudah almarhum. Tetapi saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, karena itu adalah petunjuk semalam. Maka Nyai Dukuh dan Ki Dukuh Argoyoso menjadi semakin takut. Maafkan aku putri, karena ternyata saya mengambil anak seseorang, bukan orang biasa. Nyai, kamu tidak bersalah. Justru seharusnya siapapun orang tuanya ini harus berterima kasih kepada Nyai, karena Nyai sudah menyelamatkan. Bisa dibayangkan kalau sendirian di hutan dalam keadaan tidak sadar seperti ini, bagaimana? Baiklah putri, terima kasih atas pengertiannya. Baiklah Nyai, saya akan melanjutkan perjalanan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Putri Pembayun melanjutkan perjalanan, yaitu menuju Pajang. Tentunya harus melewati sebuah hutan, yaitu hutan Prenggoloyo, dan juga harus melewati pesanggahan Penggik. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah perjalanan Putri Pembayun menuju ke Pengging dan dilanjutkan ke Pajang dalam keadaan biasa-biasa saja? Karena dia membawa Widuri dan juga membawa Widadi. Widuri akan dipertemukan dengan Sunan Kalijogo untuk disembuhkan, sedangkan Widadi adalah orang yang sengaja dikirim oleh musuh-musuh Pajang untuk menghancurkan Pajang. Oleh sebab itu, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Ikuti sampai selesai cerita ini dan episode selanjutnya. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.